Shalom, selamat hari Minggu adik-adik dari Komisi Sekolah Minggu GKI Sumut Tanjung Rejo dan juga adik-adik kami dari Komisi Remaja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan dulu pembacaan kitab yang akan dibacakan oleh teman kita, Gabriel Batubara. Rasul 6 ayat 1 sampai 7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa, pelayanan, firman. Usul-usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Wah, pasti sangat bersukacita dan senang ya. Adik-adik, abang dengar bahwasannya anak sekolah itu udah selesai ujian online-nya ya kan? Ya. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema taat melakukan tugas masing-masing. Jadi adik-adik, di dalam bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca dari rumah kita masing-masing dan juga dibacakan oleh teman kita tadi, ini hendak menjelaskan kepada kita bahwasannya rasul-rasul diberikan karunia oleh Tuhan Yesus untuk mengabarkan kabar kebaikan, mengabarkan berita kebenaran bahwasannya Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi para murid setelah menerima pencurahan Roh Kudus, mereka langsung pergi memberitakan firman Tuhan. Dan ketika ia memberitakan firman Tuhan, banyak sekali orang-orang mulai percaya sama Tuhan Yesus, serta menjadi pengikut mereka. Jadi pengikut mereka itu kira-kira adik-adik, saat para rasul berkhotbah memberitakan kebenaran tentang firman Tuhan, di saat mereka berdoa, rupanya jemaat ataupun orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu udah sampai 3.000 orang banyaknya. Sedangkan yang melayani 3.000 orang tadi adik-adik ada siapa? Ada 12 rasul murid Tuhan Yesus yang melayani. Jadi di sini mereka sangat capek, sangat kelelahan. Coba kita bayangkan bagaimana kita membantu orang yang lebih banyak. 12 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 melayani ataupun membantu 3.000 orang jemaat. Pasti sangat kesulitan kan? Iya, kewalahan. Makanya itu para murid tadi, mereka sebenarnya bertugas untuk berdoa, berkhotbah dan melayani yang 3.000 orang tadi. Sehingga mereka nggak bisa fokus untuk melayani pelayanan meja. Jadi pelayanan meja itu apa bang? Iya,
Jadi pelayanan meja itu pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan jasmani mereka. Baik itu pakaian, makanan, obat-obatan, atau istilahnya dalam bahasanya kita anak-anak yang udah remaja, pelayanan diakonia, diakonos. Kalau kita di gereja kan ada itu, Pak Diaken namanya. Ya kan? Iya, seperti itu dia melayani orang-orang, kebutuhan orang yang ada yang sakit, ditolong, ada yang kelaparan, dikasih makan, ada yang membutuhkan pakaian, diberi pakaian. Jadi pada saat itu para murid melalaikan tugas pelayanan meja. Mereka lebih fokus melakukan khotbah dan berdoa untuk orang-orang percaya sama Tuhan Yesus. Maka mereka membutuhkan orang yang bisa bertugas untuk menjalani pelayanan meja. Maka dicarilah orang-orang pada saat itu. Dicari, banyak orang yang dicari oleh para murid. Akhirnya ketemulah ada 7 orang, adik-adik. 7 orang inilah yang membantu pelayanan meja untuk melayani jemaat-jemaat yang menjadi pengikut Tuhan Yesus pada saat itu, adik-adik. Jadi setelah mereka terpilih, para murid Tuhan Yesus menumpangkan tangan mereka, bahwasannya itu simbol di mana Tuhan Yesus juga memberkati mereka pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Maka mereka juga memberkati yang 7 orang tadi untuk diteguhkan ataupun diberi jabatan untuk menjadi pelayan meja pada masa itu. Dan pelayan meja yang 7 orang tadi taat melakukan tugasnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Dan 12 rasul tadi melakukan tugasnya untuk berdoa dan berkhotbah. Lalu bagaimana dengan kita, adik-adik komisi sekolah minggu dan juga komisi remaja GKI Sumut Medan? Apakah kita taat melakukan tugas ketika kita diberikan ataupun dipercayakan tugas kepada kita? Wah, abang yakin kalau misalkanlah adik-adik dari komisi sekolah minggu, dari kelas kecil, pra-remaja, tanggung, remaja, dan juga komisi remaja, kalau dikasih tugas dari sekolah ya kan, apalagi masa corona gini, kerjakan bahasa Indonesia halaman 78 sampai 80. Kerjakan LKS halaman 90 sampai 95. Dikerjain nggak? Itu kan tugas dari guru. Oh iya, dikerjain. Harus taat melakukan tugas yang sudah diberikan. Dan juga abang teringat bahwasannya minggu lalu itu pertama kali, bukan pertama kali sih, cuman dalam video ini kita buat ayat hafalan. Di situ abang lihat ada 2 yang taat melakukan tugas untuk menghafal ayat hafalannya, yaitu 2 orang teman kita dari kelas tanggung, adik-adik, dan kelas kecil. Jadi mereka mau melakukannya. Dan abang yakin juga adik-adik komisi sekolah minggu dan juga adik abang-abang dan kakak-kakak remaja di minggu yang ini juga mau melakukan tugasnya untuk menghafal ayat hafalan. Karena membaca Alkitab seperti yang abang ceritakan, firmankan waktu ibadah kenaikan Tuhan Yesus, itu penting bagi orang-orang percaya. Karena di dalam Alkitab ini sumber pengetahuan, segala ilmu pengetahuan itu ada. Jadi akan lebih baik ketika kita belajar membaca dan juga menghafalnya, agar kita mengingat bahwasanya firman Tuhan itu sungguh indah. Lalu adik-adik, taat melakukan tugas masing-masing ketika kita disuruh orang tua untuk membersihkan tempat tidur, belajar, menjaga adik, dan lain sebagainya. Kita harus turut dan taat melakukan apa yang sudah ditugaskan. Sama seperti para murid yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, mereka melakukan apa yang diperintahkan
oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, mereka laksanakan dengan baik. Dan mereka juga memberikan tugas kepada 7 orang pelayan meja, dan pelayan meja melakukan tugasnya dengan baik. Dan kita ditugaskan adik-adik untuk taat melakukan tugas kehidupan kita. Baik itu sekolah minggu, orang tua, kita harus melakukannya sebaik mungkin. Amin. Demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita buka ayat hafalan dari Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14. Ini yang menjadi ayat hafalan kita bersama adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami sebagai anak Tuhan untuk taat melakukan tugas yang sudah diberikan kepada kami. Sama seperti murid Tuhan Yesus yang melaksanakan tugas dengan taat, dan juga 7 pelayan meja tadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berikanlah kami kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan, serta berkatilah pendidikan kami. Terimalah doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan bagi kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Minggu depan kita berjumpa lagi adik-adik.